benar. Dikarenakan kami selaku tim kuasa hukum telah memeriksa saksi-saksi yang kami miliki dan telah memeriksa bukti-bukti yang kami peroleh, sehingga kami melihat ini sudah keterlaluan fitnahnya terhadap Ibtu Rudiana. Jangan juga karena beliau ini seorang anggota polisi, ini diserang habis-habisan beliau itu. Jangan seperti. Dan Dede sudah dilaporkan ya, sudah dilaporkan, bahkan bukan dari Perhaki aja yang dipimpin oleh Elsa Sarip, bukan dari Perhaki aja ya yang laporkan Dede atas pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, fitnah terhadap Ibtu Rudiana, yang dimana Ibtu Rudiana dianggap sudah mengarahkan Dede, padahal yang mengarahkan benar. Dan Dede tidak datang ke persidangan. Tidak datang ke persidangan itu karena memang dia konsultasi dengan Ibtu Rudiana, bilang nggak usah datang, santai aja, biarin aja, kan Ibtu Rudiana udah bilang gitu. Dan dalam laporan itu katanya Dede memberikan laporan palsu, pencabutan kesaksian palsu di dalam persidangan di bawah sumpah, padahal Dede tidak pernah disumpah. Waktu di BAP di Polresta Cirebon Kota juga tidak bersumpah, apalagi di pengadilan. Dia aja nggak datang di pengadilan, dia dapat undangan untuk datang untuk menghadiri menjadi saksi ya di pengadilan Bandung di tahun 2016 itu. Tapi dia atas saran dari Rudiana, dia tidak datang. Nah, hukumnya apa? Ya nggak ada pasalnya, nggak ada konsekuensi hukumnya, dia tidak disumpah kok. Nah, dari Polres dan juga dari pengadilan dia itu belum pernah disumpah. Jadi saya berani taruhan, berani telanjang dada dan joget-joget di jalan, saya bikin live di media sosial kalau Dede sampai dihukum. Karena saya yakin Dede tidak ada pelanggaran dan tidak disumpah. Jadi untuk mencabut kesaksian, kesaksian tahun 2016 dicabut, itu tidak ada konsekuensi hukum apapun karena tidak disumpah. Oke kawan ya, kita up terus pokoknya sampai 7 terpidana bebas. Lanjut ya, kita simak. Kita sebagai warga masyarakat, apabila memang ada menemukan bukti ataupun hal lainnya, silakan serahkan kepada penyidik. Nggak mesti harus diumbar-umbar kepada publik, sehingga menimbulkan trial by the medsos, peradilan media sosial. Itu nggak bagus, karena itu merusak harkat dan nama baik seseorang, karena kebenarannya juga belum pasti. Nah, karena memang yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami per hari ini telah melayangkan somasi terbuka ya kepada saudara Dede, kepada Kang Deddy Mulyadi Channel, kepada Liga Akbar. Tentu ini akan kita proses hukum apabila yang bersangkutan ini tidak meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana beserta dengan keluarga. Oke, Bang Pitra, bukti kuat apa yang dimiliki oleh Bang Pitra dan juga teman-teman bahwa pernyataan dari Dede ini salah besar? Oke, bukti yang kita peroleh tentunya ada keterangan saksi ya, yang kedua keterangan ahli, dan ada juga surat. Jadi sudah ada bukti permulaan yang cukup kita pegang sehingga kita melayangkan somasi per hari ini. Dan saya kira siapapun itu yang mengeluarkan statement ataupun pendapat-pendapatnya haruslah memiliki bukti yang kuat. Karena kalau tidak ada bukti, kita beropini terus, itu akan menimbulkan fitnah bagi orang. Dan dalam waktu dekat ini ya, kita sudah kasih waktu, apabila memang yang bersangkutan tidak minta maaf, tegas DPP Perhaki akan mengambil tindakan hukum dengan mempidanakan mereka semua. Itu kita tidak ada kasih ampun, karena ini telah melukai harkat, martabat, perasaan dan harga diri Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya. Saya kira ini semua sebenarnya tidak mau kita ladeni gitu loh. Sudahlah, biar berproses hukum yang berjalan. Akan tetapi ini semakin hari kalau tidak ada bukti, kita beropini terus, itu akan menimbulkan fitnah bagi orang. Dan dalam waktu dekat ini ya, kita sudah kasih waktu, apabila memang yang bersangkutan tidak minta maaf, tegas DPP Perhaki akan mengambil tindakan hukum dengan mempidanakan mereka semua. Itu kita tidak ada kasih ampun, karena ini telah melukai harkat, martabat, perasaan dan harga diri Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya. Saya kira ini semua sebenarnya tidak mau kita ladeni gitu loh. Sudahlah, biar berproses hukum yang berjalan. Akan tetapi ini semakin hari semakin luar biasa fitnahnya. Kalau nggak kita ambil tindakan hukum tegas, ini akan merusak penegakan hukum yang sedang berjalan, yang tegak lurus. Maka dari itu ya, saya selaku penasihat hukum Bapak Ibtu Rudiana akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap beliau yang telah membuat fitnah seperti itu. Halo kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Oke kawan, kita update terus ya, kita upkan terus. Wah, ini ada berita yang sangat mengerikan nih, ngeri banget ya. Jadi tim Perhaki yang diwakili oleh pengacara kondang tingkat internasional yaitu Pitra Romadoni, ini mengancam dan sudah mensomasi ya, dan melaporkan si Dede atas perbuatan yang tidak menyenangkan alias fitnah terhadap Aibtu Rudiana, atas pencabutan keterangan yang dianggap palsu, keterangan di waktu di BAP di tahun 2016 di Polres Kota Cirebon atas arahan Aibtu Rudiana. Nah, itu BAP-nya kan sudah dicabut karena Dede merasa salah, waktu itu merasa ketakutan, jadi dia menandatangani BAP dan BAP-nya dicabut. Sama Pitra dan tim kuasa hukum Rudiana, Dede akan dilimpahkan ke jalur hukum. Yang disampaikan oleh Dede terhadap klien kami Bapak Aibtu Rudiana adalah hoax dan tidak benar, dan kami pastikan keterangan yang disampaikan saudara Dede ini yang menyatakan ia disuruh oleh Aibtu Rudiana untuk memberikan keterangan tidak benar, itu adalah keterangan yang tidak benar dan fitnah terhadap diri Bapak Aibtu Rudiana. Kita semua bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Jangan kita mendahului proses penyidikan. Semua kesaksian Dede itu tertuang dalam putusan nomor 4. Itu di bawah sumpah. Dan saya rasa Dede dan kuasa hukumnya juga mengetahui bila mana seseorang mengingkari kesaksian dia di bawah sumpah di depan hakim itu apa konsekuensinya. Tapi itu hak ya, itu hak. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini di TV One bahwa klien kami Aibtu Rudiana tidak pernah merekayasa, mengarah-arahkan, apalagi membuat berita-berita atau mencetak kebohongan-kebohongan sebagai bukti yang akan disodorkan untuk memperkuat kasusnya, membuktikan bahwa anaknya memang dibunuh bersama dengan Vina. Jadi tidak pernah ada sedikit pun. Saya sudah bertemu dengan Aibtu Rudiana berkali-kali, saya sudah bicara dengan dia dari hati ke hati, saya sudah mempelajari kasusnya, dan banyak hal, dan sebagai seorang pengacara, sebagai seorang advokat, aku yakin saya bahwa Aibtu Rudiana tidak pernah mengarahkan Dede atau siapapun lah saksi, bukan hanya Dede, siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Datang ke pengadilan? Tidak. Tidak. 2 kali. Datang ke pengadilan? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Anda disumpah? Tidak. Jangan takut Anda mengatakan bahwa Anda berbalik keterangan itu bohong dan sebagainya. Tidak bisa dihukum karena unsur kesaksian palsu itu harus diberikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Nah, ini seru nih. Pengacaranya temperamental, keras. Pengacara membela yang dibayar, walaupun salah tetap nungging-nungging, jungkel jempalik, gulung-gulung, tetap dilakoni. Inilah pengacara membela yang bayar. Nggak kayak tim Paradi, nggak dibayar tetap berjuang membebaskan orang yang tidak berdosa. Lanjut ya, simak. P19 semuanya diserahkan ke jaksa. Kemudian disidangkan, kemudian itu menjadi kewenangan penuh hakim. Hakim memerintahkan supaya Dede hadir. Terus hakim Dede kemudian nanya Pak Rudiana, nggak ada korelasinya. Buat apa nanya Pak Rudiana? Pak Rudiana di sini korban, bukan penyidik, bukan hakim yang hakim yang memutus. Dia tidak punya kewenangan mengarahkan. Berarti salah Dede sendiri. Dan ini berarti ya jadi peluang ya jadi celah pidana lagi nih. Saya baru tahu nih dari kuasa hukumnya Dede dipanggil tapi tidak datang. Tahu kan konsekuensinya dipanggil pengadilan nggak datang? Gitu. Oke. Lagi, kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Nggak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau menurut keterangan Pak Judas gimana nih? Dia sebelum putusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan kemudian Pak Judas yang dia ada Pak Judas ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah.